Selamat siang dan selamat datang. Kita berada di ruangan ini dalam rangka aksi nyata penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Tareran yang akan disampaikan oleh Bapak Sony M. Umbo SPD MAP sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tareran, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Kesempatan ini kami berikan kepada Bapak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberkati kita semua sehingga kita ada di tempat ini. Setelah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam pembelajaran, saya tentu memohon waktu bagi Bapak Ibu untuk ikut dalam kegiatan ini terkait dengan materi budaya positif yang tentu sebagai pimpinan sekolah saya akan terapkan di SMP Negeri 2 Tareran. Adapun maksud kegiatan ini tentu terkait dengan keberadaan saya yang sementara mengikuti diklat calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini tentu sebagaimana yang saya dapatkan sebagai calon guru penggerak terkait penerapan budaya positif, maka saya akan melakukan aksi nyata, ya, aksi nyata untuk penerapan budaya positif. Tentu sebagaimana saya ditempatkan di sini sebagai kepala sekolah, maka penerapan aksi nyata ini saya akan terapkan di SMP Negeri 2 Tareran. Dan tentu bagian kita adalah guru-guru, Bapak Ibu sekalian, yang akan membantu saya dalam penerapan budaya positif ini, tetapi juga kita yang akan jadi pelaksananya atau yang akan mewujudkan budaya positif itu dalam aktivitas kita, baik sebagai guru, ya, pergaulan antar guru maupun sebagai guru pada murid-murid kita, pada relasi antara Bapak Ibu guru dengan murid-murid kita. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif, sebab semuanya sudah pernah masuk ke platform Merdeka Mengajar dan di dalamnya adalah satu topik terkait budaya positif. Jadi ini bukan hal yang baru bagi kita, ini sudah kita pelajari, apalagi kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka, maka budaya positif ini telah kita kembangkan, sudah mulai kita laksanakan, mulai diadakan pembiasaan, sampai pada akhirnya tentu kita akan mencapai pada titik di mana kita akan membudayakan hal-hal yang sifatnya positif, bernilai positif dalam aktivitas kita di sekolah ini. Mari Bapak Ibu kita hantar dulu dengan apa yang kita pahami tentang budaya positif. Jadi semua budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid-murid kita agar memiliki perilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, agenda kita untuk ke depan tentu Bapak Ibu akan dibawa dengan pemahaman konsep tentang budaya positif, ya, dan hal-hal apa yang dipelajari di budaya positif itu.
kemudian bagaimana penerapan budaya positif, ya. Setelah kita memahami bagaimana caranya, maka kita akan membiasakan budaya positif sampai pada akhirnya kita akan mengevaluasi apa yang kita laksanakan itu sudah berhasil atau belum. Jadi sambil kita jalan, sambil kita melihat tentu apa-apa yang masih kurang, tentu kita akan perbaiki. Oke, jadi kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif. Ya, ada hal-hal yang kita akan lakukan ya terkait dengan pelaksanaan budaya positif ini. Yang pertama, bagaimana penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita harus pahami dulu apa itu disiplin positif, tadi sudah disampaikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam kehidupan kita, ya kita menyebutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini berarti nilai-nilai yang berlaku secara umum, ya, dapat berlaku di mana saja, ya. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang tentu menjadi mendasari untuk pelaksanaan disiplin positif, ya, dalam lembaga apa saja, termasuk sekolah kita, ya, SMP Negeri 2 Tareran. Kemudian teori motivasi, kemudian hukum dan penghargaan dan restitusi. Kemudian apa yang kita sebut dengan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, ya. Yang berikut adalah restitusi dan segitiga restitusi. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu masuk dalam PMM disiplin positif, Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang ini. Ya, tapi mungkin kita masih bertanya-tanya sesungguhnya apa sebetulnya istilah-istilah ini muncul, ya, dan bagaimana penerapannya, dan kalau diaplikasikan dalam kegiatan kita sebagai guru pada siswa, relasi kita dengan siswa bagaimana penerapannya. Nah, itu yang harus saya sampaikan untuk pemahaman konsep kita saja. Kemudian setelah ini tentu Bapak Ibu akan memberlakukan disiplin positif itu dalam setiap aktivitas kita, ya, aktivitas kita. Nah, tadi diperkenalkan teori kontrol. Teori kontrol ini sesungguhnya disampaikan oleh seorang psikolog yang berasal dari Amerika, ya, Dr. William Glasser. Kita kadang-kadang melihat ini, teori kontrol ini, kita menganggap sebuah ilusi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tanpa sadar, kita ini sering mengontrol siswa kita, mengontrol keadaan murid kita. Jadi biasanya ilusi tentang guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita pada posisi guru disebut sebagai orang dewasa. Kadang-kadang orang memaksa murid-murid kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Dr. William Glasser mengatakan inilah kondisi kita sesungguhnya patut kita lihat bahwa sesungguhnya dalam waktu-waktu tertentu orang menggunakan posisi kontrol ini yang kadangkala menganggap bahwa murid tidak bisa melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang guru inginkan. Ya. Nah, tentu. Nah, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian restitusi. Ini juga yang harus dipahami, sebab setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Tidak mungkin murid datang sekolah pasti ada motivasinya, guru mengajar pasti ada motivasinya. Jadi setiap manusia punya motivasi. Kemudian kita juga mengenal ketika kita melakukan sesuatu ada yang namanya kita menghukum, ya, menghukum. Kemudian ada yang namanya kita memberikan penghargaan, ya. Dalam situasi tertentu misalnya anak yang biasanya kalau mengajar, siapa yang cepat menjawab akan dapat, bapak atau ibu guru akan menyiapkan ini, 1 buah buku atau 1 batang coklat ini menjadi milik kamu kalau Anda cepat menjawab. Itu berarti menghargai anak, ya. Tetapi itu apakah sudah pas ketika kita melakukan sesuatu kemudian memberikan penghargaan pada anak? Maka di sini kita akan membahasnya.
Kemudian restitusi. Restitusi ini sesungguhnya terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah anak. Ya, kita mengenal ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Jadi sebentar kita akan belajar tentang itu. Ya, ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan murid, dan membangun keyakinan murid. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah anak, mari kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, nanti sebentar saya perlihatkan videonya supaya Bapak Ibu bisa paham menjadi guru yang sesuai di zaman sekarang ini seperti apa. Artinya jangan sampai misalnya selama ini kita memberlakukan sesuatu dalam penerapan disiplin positif itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi sentranya adalah apa yang maunya guru. Guru suka begini kak, pengen lakukan seperti itu. Kenapa kamu lakukan berbeda dengan apa yang saya inginkan? Seperti itu kan kadang-kadang. Jadi patokannya adalah apa yang guru mau untuk dilakukan oleh siswa. Padahal waktu lalu Bapak Ibu sudah belajar tentang bagaimana membangun kesepakatan kelas yang sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi misalnya dulu bilang dilarang membuang sampah. Sekarang kita ubah ke dalam keyakinan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jadi beda kan? Dilarang membuang sampah itu berarti konotasinya negatif. Kalimat negatif. Dilarang. Jadi semuanya dilarang. Kita ubah ke dalam buanglah sampah pada tempatnya. Itu berarti kalimat positif. Memberikan keyakinan pada siswa bahwa mereka dapat membuang sampah pada tempatnya. Jadi bangun keyakinan siswa, jangan melarang. Ya. Kata melarang itu kadang-kadang kalau anak-anak itu biasanya dilarang di backing. Nah sekarang kita bangun supaya anak-anak sadar bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu sebuah perilaku yang tidak wajar. Oleh sebab itu kita ubah sesuatu yang dilarang-larang itu diubah menjadi sebuah keyakinan. Ya begitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu membuat pembelajaran kemudian menyampaikan pada anak-anak, sebentar dalam pembelajaran Bapak ya dilarang untuk bermain, ya dilarang untuk berbicara, memotong pembicaraan guru, semua bermuatan dilarang. Ya, kenapa kita tidak ubah dalam bahasa positif misalnya menyampaikan pendapat ketika diberikan kesempatan misalnya ya, itu lebih positif daripada dilarang menyampaikan pendapat sebelum diberi kesempatan, dilarang. Ya, jadi kita ubah ke dalam bahasa positif. Nah itu ya, itu terkait dengan keyakinan. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau kita masuk pada pemahaman ini, kadang-kadang orang itu jadi guru penghukum. Nah, saat mana kita melakukan guru pada posisi kontrol sebagai penghukum? Ya, tadi William Glasser menyatakan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru dalam posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah guru dalam posisi kontrol sebagai pemonitor, ya, sebagai pemonitor. Dan yang terakhir adalah guru dalam posisi kontrol sebagai manajer. 2 teratas adalah seharusnya di masa sekarang yang harus orang hindari, yaitu guru sebagai penghukum dan guru sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Contoh penghukum, ya. Aldi udah bilang pakai sepatu, ya. Aturan kita mengatakan harus pakai sepatu. Kenapa pakai sandal? Lepas sandal kamu di situ. Selama 1 hari ini kamu harus beraktivitas tanpa alas kaki. Itu berarti melakukan posisi kontrol pendisiplinan, melakukan posisi kontrol mendisiplinkan anak, tapi melakukan penghukuman. Itu berarti menerapkan hukuman. Jadi posisi kontrol guru pada saat itu adalah penghukum. Ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah bagaimana? Aduh, Aldi kenapa datang terlambat? Atau kenapa kamu tidak sayang ibu? Ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Sayang akan Pak Ibu, begitu kan? Jadi seakan-akan kita memberikan si Aldi ini merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kita membuat Aldi, aduh,
dia merasa bersalah karena tindakannya si guru ini akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi proses itu, posisi kita ada pada guru membuat anak merasa bersalah atau murid merasa bersalah. Kemudian kalau pada posisi kontrol teman, nah ini banyak kali sebenarnya. Ada keakraban yang dijalin oleh guru dan murid. Kadang-kadang biarpun bermasalah, kita sambil bersenda gurau. Aduh, kenapa begitu ya? Sambil tertawa ya pada anak, diselesaikan dengan cara berteman, hubungan yang sangat pertemanan antara guru dengan siswa ya. Seberat apapun permasalahan yang pelanggaran yang dihadapi oleh anak, dia selesaikan dengan cara pertemanan. Kadang-kadang ini bermuatan positif, bagus juga sebab menanamkan kepercayaan pada anak bahwa guru ini sangat menyenangkan. Hubungan harmonis antar guru akan terbentuk. Tetapi pada guru tertentu mungkin dia akan menghadapi masalah. Kenapa? Hanya guru tertentu yang dia favoritkan. Kita lebih suka ke guru A karena setiap kali kita melakukan pelanggaran dia tegur dengan bersenda gurau, ya, baku sedu, perhatian, begitu ya. Ya, ibaratnya hubungannya adalah hubungan pertemanan antara guru dengan murid. Pada posisi tertentu bagus, sebab begitulah sesungguhnya. Jangan ada jarak antara guru dengan murid. Maksudnya ini bukan merusak wibawa kita, tapi seharusnya orang dengan murid itu jalin hubungan supaya tingkat kepercayaan murid terhadap guru itu tinggi. Jadi dia tidak berhadapan dengan guru yang jaim begitu, menjaga image sehingga ada jarak antara guru dengan murid. Nah, pada posisi tertentu dia jadi teman, ya. Tapi negatifnya adalah itu, ya, karena terlalu percaya pada guru maka favoritnya cuma pada guru A, ya, pada guru B dia tidak, ya. Kadang-kadang juga mungkin karena terlalu pribadi mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam hubungan pertemanan ini, ya itu ya negatifnya. Tapi penting sekali untuk menjalin pertemanan dengan murid kita. Yang ketiga adalah sebagai pemonitor, ya. Guru sebagai bagaimana dia monitor. Ini tentu setiap waktu orang begitu sebetulnya. Jadi kalau orang tahu ada aturan-aturan sekolah, ya, aturan-aturan sekolah tentu dibangun berdasarkan keyakinan, jangan lagi yang sifatnya peraturan yang melarang. Dilarang, semuanya dilarang. Nah, kita bangun sebagai peraturan yang positif dan membangun keyakinan bahwa siswa dapat melaksanakan. Nah, kita akan membangun konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan. Nah, biasanya guru sebagai pemantau, ya, posisi kontrol sebagai pemantau ini akan melihat sejauh mana itu terlaksana atau tidak, ya. Tetapi dia tidak cenderung untuk menerapkan terlalu tinggi disiplinnya. Konsekuensinya mungkin bukan mungkin, ya, artinya konsekuensi yang kita beri pada siswa adalah konsekuensi yang membangun positifnya untuk dapat melakukan perubahan, perbaikan. Jadi bukan ambil nana susapu, basuh sapu, nah, gitu kan? Itu berarti penghukuman. Tapi kalau pada posisi pemantau atau pemonitor, maka kita melihat perkembangan dan perubahan anak setiap waktu dan kita mengajak anak untuk berubah pada arah yang positif. Tidak harus hukuman, ya. Itu pada posisi pemantau. Sementara kalau pada posisi manajer, inilah kompleksnya seorang guru. Kalau orang seorang manajer, ya, guru yang baik adalah guru yang berposisi kontrol sebagai manajer, ya. Dua di atas dari teman dan pemantau itu dia ambil semua sebagai manajer. Pada satu saat dia jadi teman, pada satu saat dia mengontrol pemantau, ya, sebagai manajer. Jadi segala sesuatu dia lakukan, tetapi arah dia untuk membangun siswa ini untuk meyakini bahwa apa yang diatur oleh sekolah dia yakin dia dapat laksanakan, ya. Jadi biasanya posisi manajer ini akan melakukan apa yang kita sebut dengan penyelesaian masalah melalui restitusi atau segitiga restitusi, ya. Nah, segitiga restitusi. Untuk lebih dalam, Bapak Ibu, saya akan tampilkan videonya untuk Bapak Ibu pahami tentang beberapa materi yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya ada kasus, ya, contoh-contoh kasus, ya, yang Bapak Ibu sebenarnya saya akan kasih masalah untuk Bapak Ibu selesaikan kira-kira, ya, dari kasus ini. Nah, kita menyaksikan dulu videonya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat,
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, demikian pemahaman kita ya tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Cek. Ini terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu praktek penyelesaian masalah anak kita tidak menerapkan ini. Atau mungkin sudah ada unsur-unsur yang kita lakukan tetapi ya, kadang-kadang tidak konsisten. Toh? Jadi jangan lagi posisi kita berada pada posisi penghukum. Kadang-kadang begitu. Ya. Orang lebih cepat seperti itu. Oleh sebab itu, kalau pada posisi penghukum memang lebih banyak hal negatif yang orang terima. Ya, mungkin kita di mata anak itu kelihatannya sekali diperintah anak turut. Dia turut, tapi sebenarnya penurut aktivitas yang dilakukan bukan karena dia menurut, tapi dia takut. Dia takut pada satu figur guru mungkin ya, karena kalau tidak dilakukan pasti akan dihukum lebih berat lagi. Ya, karena dia tahu bahwa kita sudah banyak kali menerapkan pola-pola penghukuman ketika anak berbuat kesalahan. Nah, sekarang mari kita rubah pola pendisiplinan anak itu dengan mengacu disiplin positif dengan metode restitusi ini, segitiga restitusi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak perlu kalau dia masalah kecil langsung saja menanyakan keyakinan anak. Biasanya di sekolah ada peraturan kelas. Aturan kelas tentang. Nah, orang rubah peraturan kelas, jangan yang muatannya tidak boleh, dilarang. Berarti buatlah kalimat-kalimat positif, ya. Jadi misal menghargai sesama, ya. Kita saling menghargai sesama. Jadi ketika anak melakukan tindakan membuli anak, berarti melanggar keyakinan itu, yaitu menghargai orang lain, ya. Apapun alasannya, ya, tanpa melihat latar belakang orang, kita patut menghargai orang. Jadi itu bangun kesepakatan. Jadi nyenak perlu harus butir-butir kemudian terlalu banyak. Saya pun sementara merancang peraturan sekolah kita akan dirubah dalam bentuk keyakinan kelas dan dia hanya diramu dalam beberapa kalimat saja. Kemudian itu orang akan tampal di dinding supaya setiap anak itu bisa membaca, ya. Proses peraturan sekolah kita menjadi keyakinan sekolah, ya, menjadi keyakinan sekolah. Tampal di dinding supaya anak setiap kali lewat dia baca, ya. Begitu banyak butir-butir tentang peraturan sekolah kita akan buat dalam berapa kalimat saja, ya. Jadi Bapak Ibu, terakhir mungkin video yang saya akan tampilkan ini terakhir ya, supaya lengkap apa yang Bapak Ibu pahami. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin... Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu di mobil di lapangan berumur. Posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu Guru, tentu 2 video tadi telah menggambarkan atau memberikan pencerahan bagi kita. Bahwa sungguhnya mungkin ya selama ini ada hal-hal yang mungkin kita lakukan dalam rangka meningkatkan disiplin positif di sekolah kita yang kurang bersesuaian. Jadi ini bukan sesuatu yang mungkin kita dipaksa untuk melakukan ini. Ya, kuncinya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu sungguhnya adalah motivasi yang lahir dari dalam dengan kesadaran pribadi, bukan karena pengaruh dari luar. Sebab biasanya orang yang melakukan karena faktor eksternal itu hanya terjadi sesaat, karena dipantau, karena dilihat, tuh anak bekerja. Tapi kalau motivasi itu sudah lahir dari dalam dirinya dengan penuh kesadaran, maka dia akan bertanggung jawab untuk melakukan tanpa harus diperintah. Orang semula aja saksikan, anak kalau membersihkan sekolah, soalnya aja perintah dorang. Jadi misalnya kalau orang datang, orang susah-susah. Jadi bersih, tuh halaman. Kalau ada guru lagi lebih bagus, sebab guru menjadi pemantau. Tidak harus jadi apa? Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, kita pantau, kita arahkan. Jadi fungsi guru di sini memantau dan mengarahkan. Bukan untuk melakukan tindakan-tindakan mungkin kalau misalnya dia tidak melakukan dengan sadar, mungkin langsung dihukum. Jadi mulai kita merubah bahwa bangun keyakinan anak bahwa dia dapat melakukan itu sesungguhnya, tapi mungkin lupa. Atau dia belum menyadari secara mandiri bahwa dia ada tugas. Mari kita sadarkan. Jadi tidak jenuh untuk mengingatkan siswa, kita tidak langsung reaktif, ya reaktif terhadap siswa, tapi bangun komunikasi yang baik, positif dengan siswa, kemudian sadarkan dia untuk melakukan itu secara mandiri dan motivasinya adalah motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam, yang menyadarkan dia betapa yakin dia bahwa dia dapat melakukan itu. Bahkan keyakinan itu sama dengan keyakinan kita bahwa siswa-siswa kita semuanya mampu untuk melakukan itu. Cuma kadang-kala orang belum mengingatkan, ya. Kadang-kala siswa kan beda dengan umur orang dewasa, ya. Masalah tanggung jawab mungkin pasti orang lebih bertanggung jawab. Mungkin siswa sering kali melupakan tanggung jawabnya, ya. Jadi itu. Oleh sebab itu, untuk menjadi budaya positif itu tentu dimulai dari pembiasaan. Tidak ada langsung terbentuk budaya. Dia ada proses pembiasaan. Nah, kita mulai membiasakan siswa untuk datang langsung melakukan kebersihan halaman tanpa harus diperintah. Itu pembiasaan. Ketika dia sudah terbiasa, maka terbentuk karakter. Kalau sudah berkarakter, maka dari karakter yang berlangsung secara konsisten, maka itu akan terbentuk budaya. Jadi kita masih berproses Bapak Ibu sampai mencapai budaya positif, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang terjadi di sekolah ini ada prosesnya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama, ya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 2 Tareran, semua kita akan berperan, masing-masing kita punya tanggung jawab, tetapi juga sebagai guru yang mengajar kita juga punya tanggung jawab untuk membina mental, membina karakter anak supaya juga kita tidak melupakan. Sebab untuk apa kita
mengajarnya begitu hebat, tetapi karakter anak terbentuk dengan tidak bagus. Ya, sebab teori belajar bilang semua pembelajaran itu adalah pembentukan karakter sesungguhnya. Ya, teori belajar mengatakan belajar itu adalah pembentukan karakter. Jadi anak menyerap pengetahuan semuanya membentuk karakter dia. Dari pengetahuan yang dia dapatkan, maka dia akan terbentuk karakter yang positif. Dan itu akan menjadi modal dia, life skill untuk masa depannya. Ya, dia akan menjadi mandiri di masa depannya, tidak tergantung pada orang lain, sampai pada waktunya nanti dia akan menjadi anak yang berhasil, ya, anak yang memiliki identitas berhasil, identitas sukses, bukan identitas gagal. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Tentu kedepannya kita akan menerapkan itu dalam kegiatan kita sebagai guru, baik itu dalam mengajar maupun dalam kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran kita. Ya, tanggung jawab semua, kita memiliki tanggung jawab dan kita melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, ingat semua yang kita lakukan semata-mata untuk murid, ya, untuk murid. Jadi semua yang kita lakukan untuk berpihak pada murid. Ya, untuk apa tuh di sini? Untuk murid, ya. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk hari ini. Apa yang sudah kita lakukan di tempat ini, ya, pemahaman tentang disiplin positif dan hal-hal terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan posisi kontrol kita, sebagaimana yang sudah kita saksikan dalam tayangan tadi, tetapi juga bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, ya, dalam penyelesaian masalah anak. Itu saja. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kita dapatkan dapat kita terapkan. Tetap semangat Bapak Ibu guru. Jangan lupa bahagia. Sebab dari kebahagiaan kita akan benar-benar melakukan dengan baik. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.